Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan budaya. Perkenalkan, nama saya Sita Adelia dengan NIM 19120111032 dari kelas 4B. Kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Pada bagian A, yaitu latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, pengembangan kurikulum 2013 itu merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pada bagian B, yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Tantangan internal juga terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Untuk menjamin ketercapaian kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan untuk memudahkan pemantauan dan supervisi pelaksanaan pengajaran, perlu diambil langkah penguatan tata kelola dengan menyiapkan pada tingkat pusat buku, pegangan pembelajaran siswa dan guru. 5. Pendalaman dan perluasan materi. Langkah penguatan materi yaitu dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambah materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Di samping itu, juga perlu dievaluasi ulang tingkat kedalaman materi sesuai dengan tuntunan perbandingan internasional yang menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang ketiga yaitu kerangka dasar kurikulum 2013. Pada bagian C terdapat landasan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh JMPN. Yang kedua yaitu landasan filosofis, yang terdiri dari dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Hal ini merupakan menjadi salah satu landasan filosofis. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu landasan teoritik, di mana kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi.
Pada bagian D yaitu karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pengembangan intrakurikuler didasarkan pada beberapa prinsip. Dan yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kelas, kegiatan pembelajaran terjadwal sehingga secara rutin setiap minggu. Pada bagian F, prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pelajaran untuk mencapai kompetensi. 2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. 4. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. 5. Kurikulum dikembangkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dan kebutuhan 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 9. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Yang keempat yaitu struktur kurikulum. Pada bagian G, struktur kurikulum SD atau MI. Nah, kita dapat lihat tabel struktur kurikulum SD atau MI yang terdiri dari mata pelajaran dan alokasi belajar waktu per minggu. Pada bagian H, yaitu struktur kurikulum SMP atau MTS, kita dapat melihat tabel berikut ini yang terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan kelompok B dan alokasi belajar waktu per minggu kelas 7, 8, dan 9. Pada bagian I yaitu struktur kurikulum pendidikan menengah SMA, MA, SMK atau MAK. Nah, struktur kurikulum SMA, MA, SMK atau MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima yaitu implementasi dan evaluasi kurikulum. Pada bagian J terdapat implementasi. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. 2. Manajemen implementasi. 3. Strategi implementasi kurikulum. Pada bagian K yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide atau deliberation process, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti dijadikan organizing element dalam mengait kompetensi dasar mata pelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. 1. Sampai tahun pelajaran 2015 sampai 2016 untuk memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum. 2. Sampai tahun pembelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan efektivitas, kelayakan, kekuatan, dan kelemahan implementasi kurikulum.
Hasil evaluasi dilaksanakan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.